Pemirsa, untuk pertama kalinya Ketua Komisi Pemilihan Umum dipecat oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kali ini Hasyim Asyari dipecat lantaran dibelit kasus asusila. Tapi sebelum itu, Hasyim Asyari sudah berkali-kali harus berurusan dengan DKPP untuk sejumlah kasus yang membuatnya mendapat sanksi. Sekarang, marwah KPU runtuh. Penyelenggara pemilu ini sudah banyak dikritik sejak meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Sirekap hingga mencela KPU ihwal putusan syarat usia calon yang maju pada Pilkada 2024. Untuk membahas topik ini sudah bersama saya di studio anggota KPU periode 2007-2012 Igusti Putu Arta, kemudian ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari, serta peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita berdialog, kami akan hadirkan terlebih dahulu paket pengantar berikut ini untuk Anda. Masih kuat dalam ingatan kita saat Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah 17 Juni 2024. Saat itu Presiden Joko Widodo hadir sebagai jemaah dalam sholat Id itu. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2 pekan setelah khutbah tadi, Hasyim Asyari harus menghadapi sidang etik di DKPP. Hasilnya mengejutkan, DKPP memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindakan asusila. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Hasyim Asyari dibelit kasus asusila setelah dilaporkan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag Belanda berinisial CAT. Kini marwah lembaga penyelenggara itu runtuh. Sementara di depan mata ada pekerjaan besar menggelar pilkada serentak yang kolosal November mendatang. Ya, kita akan langsung berdialog bersama Pak Ferry, Mas Fadli, dan juga Pak Putu. Tapi saya mau ke Pak Ferry Amsari terlebih dahulu. Ini akhir dari pelayaran Hasyim Asyari di KPU setelah Anda juga bersama 2 rekan sangat serius mengkritik gelaran Pilpres beberapa waktu lalu. Saya minta tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, bagi kami tentu tidak terlalu mengejutkan ya perkara-perkara seperti ini muncul.
yang cukup patut diapresiasi dari DKPP adalah DKPP tidak lagi mengeluarkan putusan klasik yang berkaitan dengan Pak Hasyim Asyari berupa sanksi berat terakhir yang tidak pernah berkesudahan itu. Kali ini ujungnya tiba-tiba ada putusan yang menurut saya sangat penting dan signifikan, memberikan gambaran bahwa penyelenggara pemilu kita punya masalah serius, dan hari ini adalah pembuktian itu. Dan pemberhentian ini tentu saja bagian dari sikap kita untuk memperlihatkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu memang terbukti punya masalah karena penyelenggaranya saja bermasalah. Dalam konteks kasus barusan, kita bisa melihat bagaimana antar penyelenggara bisa terjadi relasi seperti yang dibuktikan oleh DKPP. Ini adalah hubungan dari dua penyelenggara pemilu. Tentu saja hubungan itu adalah tindakan tak senonoh ya, yang dipaksakan karena jabatan, yang tentu saja kita apresiasi ya, pelapor yang telah berani melaporkan hal ini. Tapi ini bukan sesuatu yang baru dalam konteks penyelenggara. Banyak sekali penyelenggara yang punya masalah yang sama yang tentu saja belum terbongkar seluruhnya. Dan pemberhentian Ketua KPU bukan saja saat ini, dulu sempat pernah dialami oleh Pak Ketua Pak Arief Budiman ya, tetapi setelah kemudian diajukan kepada sidang petun, akhirnya itu dicabut. Karena waktu itu Ketua KPU malah dalam rangka menegakkan putusan peradilan. Lalu karena ada kepentingan politik dia kemudian dipermasalahkan. Nah ini sudah berkali-kali terbukti melanggar etik, tidak pernah diberikan sanksi yang mumpuni. Hari ini itu terwujud, dan bagi kami ya, terutama teman-teman yang menyuarakan soal kecurangan pemilu, baik dari Temis Indonesia, dari teman-teman seperti Dandi Laksono, Zainal Arifin Mokhtar, dan Bivitri Susanti, ini adalah bukti sekali lagi bahwa memang pemilu kita bermasalah. Baik, DKPP kali ini memberikan sanksi yang memang cukup berat, yakni pemecatan, begitu ya. Ketika beberapa waktu lalu DKPP juga memberikan sanksi kepada Hasyim Asyari, bukan hanya Hasyim Asyari juga, ke-6 anggota Komisioner KPU juga diberikan sanksi. Apakah dari sanksi-sanksi itu tidak ada perubahan ataupun tidak ada tanggapan yang serius oleh KPU terkait sanksi di KPP? Sebelumnya nanti saya akan bocorkan sanksi-sanksi apa saja yang sudah diberikan. Tapi saya mau komentar tanggapan dari Pak Ferry juga. Bagaimana ini? Ya, sanksi-sanksi yang terjadi itu kan cukup luar biasa ya pembuktiannya sebelum ini. Dan bagi saya ya ini akumulasi yang menjelaskan bahwa penyelenggara kita bermasalah, cuman mungkin kepentingan politik belum selesai, mungkin selesaikan dulu pilpresnya begitu ya, baru kemudian hal yang baru dibicarakan di lain waktu. Nah bagi saya sekali lagi ini hanya sebuah bukti berikutnya dari praktik penyelenggaraan yang curang yang tidak profesional. Bagaimana kita bisa percaya proses penyelenggaraan pemilu kita dilangsungkan profesional kalau tabiat penyelenggaranya aja seperti itu ya. Dan saya yakin kelakuan negatif ini tidak sendirian. Ini kelakuan yang koruptif seperti ini, koruptif dalam artian busuk ya, itu berlangsung biasanya berjamaah ya, bersama-sama. Dan mereka punya kepentingan untuk saling melindungi satu sama lain agar tabiat busuknya atau koruptifnya itu bisa terlindungi. Dan ini akan jadi semacam bagian dari membongkar peristiwa atau keburukan atau kebobrokan penyelenggaraan pemilu. Di titik ini kita akan menemukan berbagai rangkaian kecurangan yang ada. Tapi sekali lagi putusan ini
saya pikir perlu diapresiasi ya langkah dari DKPP. Akhirnya DKPP mau memberhentikan orang-orang yang bermasalah, dan mudah-mudahan menjelang pilkada ke depan akan ada langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki para penyelenggara. Saya pikir kita semua tahu isunya virus ini, virus pelecehan seksual ini sudah menyebar sampai ke daerah-daerah, dan mudah-mudahan tidak sekedar terdampak kepada satu orang, tapi betul-betul berlangsung adil di berbagai daerah. Baik, saya tahan dulu Pak Ferry karena saya mau ke Pak Putu. Bukan soal tanggapan, tapi saya mau komparasi. Ketika Anda memimpin lembaga KPU pada 2007 hingga 2012 dengan lembaga yang dipimpin Hasyim Asyari 2022 hingga 2027 nanti, seharusnya apa yang perlu Anda cermati terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang saat ini ada sejumlah sanksi yang diberikan di KPP oleh KPU pada kepemimpinan Hasyim Asyari kali ini? Kalau kemudian membandingkan kasus Pak Hasyim dengan era saya mungkin agak tidak apple to apple ya. Karena pada era saya belum ada DKPP. Oke. Ada Dewan Kehormatan tetapi dibentuk sendiri oleh KPU. Jadi jeruk makan jeruk istilahnya ya. Kalau ini sudah lembaga tersendiri sehingga memang tidak apple to apple. Tetapi saya mungkin lebih tertarik menyoroti soal kemudian pertanyaan publik itu kan menyangkut masalah dampaknya gitu ya, terhadap penyelenggaraan pilkada. Saya ingin mengatakan nggak ada pengaruh. Bahkan dulu pada zamannya Pak Nazarudin Samsudin malah yang tersisa cuma 3. Kita menghadapi pilkada ketika itu walaupun belum serentak ya, di tahun 2005, 2006, 2007 masih pilkada DPRD misalnya, waktu itu tidak ada masalah, jadi tetap berjalan. Saya kira Komisi 2 juga tidak perlu risau dengan seluruh penyelenggaraan pilkada serentak, pasti tetap berjalan dengan baik. Cuman sekarang menurut hemat saya posisi malam hari ini kawan-kawan di Imam Bonjol sebaiknya sudah menetapkan PLT Ketua KPU. Oke. Ya, sebelum SK Presiden keluar pada tanggal 7 hari setelah putusan hari ini dibacakan. Karena logika hukum saya, nanti Pak Ferry Amsari mungkin bisa menambahkan, menjelaskan bahwa setelah diputus hari ini final dan mengikat, maka seharusnya besok Ketua KPU Pak Hasyim Asyari sudah nonaktif, tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi keketuaannya gitu. Dan dalam posisi seperti itu sekian hari ke depan ini harus ada PLT. Baik, apa dampak dari KPU setelah Hasyim Asyari dijatuhkan putusan pemecatan oleh DKPP? Lebih kepada dampak moral ya. Mungkin hari ini saya bisa memahami teman-teman penyelenggara di bawah itu seperti terpukul secara moral gitu ya dengan isu ini. Karena sebetulnya isu ini isu yang sangat tidak elok gitu ya. Misalnya kalau dia kemudian dipecat karena dianggap tidak profesional melaksanakan tugas, mungkin masih lebih bisa dimaafkan karena ini bisa menyangkut tafsir hukum gitu ya. Masih ingat ketika kasusnya Mbak Evi kemarin yang kemudian SK Presiden digugat dan akhirnya yang bersangkutan menang gitu misalnya. Keduanya juga kan sempat diberhentikan, Pak Arief dengan Evi, tapi kemudian ada perlawanan. Itu masih lebih terhormat gitu ya. Tapi kalau isu semacam ini saya kira secara moral kawan-kawan penyelenggara di level bawah pasti sangat terpukul. Walaupun saya bersahabat baik dengan Hasyim, saya sebagai pribadi juga berempati dan menyatakan keprihatinan yang dalam. Mudah-mudahan Pak Hasyim dan keluarga cukup tegar begitu. Baik, belum luput ingatan kita ketika sholat Id yang tadi kita saksikan bersama, ketika Hasyim Asyari menyebutkan bahwa momen Idul Adha ini dijadikan untuk membunuh sifat binatang manusia begitu ya. Apakah benar ini sesuai tema kita, runtuhnya marwah KPU sudah benar-benar terjadi ketika beliau berkhotbah untuk dirinya sendiri? Kalau secara moral sebetulnya memang sudah ambruk ini hari kawan-kawan di bawah ya. Tetapi kalau secara teknis, pengorganisasian dia tetap jalan. Bagaimana sekarang istilahnya pukulan mental yang diarahkan oleh DKPP pada penyelenggara pemilu di semua level ini dengan isu ini bisa segera dipulihkan sehingga teman-teman move on lagi untuk segera menyelenggarakan proses tahapan penyelenggaraan pemilu kada. Saya kira mungkin sekitar seminggu, 2 minggu suasana ini pasti akan menjadi ya gosip-gosip di lapangan lah, di level penyelenggara di berbagai daerah gitu ya. Tapi ini juga menjadi pembelajaran sangat mahal betul. Karena kasakusuk soal ini juga tidak cuma 1-2 orang di dalam. Misalnya saya juga ingin menyoroti soal DKPP. Kalau kemudian yang pihak lain yang coba diseret-seret dalam kasus ini bisa terjadi. Contoh sederhana,
bagaimana proses fasilitasi itu bisa berlangsung. Diberikan mobil, dirembes anggaran negara untuk kepentingan pribadi, kan berarti unsur kesekjenan bisa terlibat di situ. Ya. Ya, yang memberikan fasilitasi. Jadi kalau orang misalnya utak-utik nakal, itu ada 1-2 orang dianggap ikut mendukung proses pelanggaran etik ini, bisa-bisa juga. Baik, apakah DKPP tanpa laporan terkait apa yang Anda sebutkan ini bisa berjalan atau nunggu ada laporan terlebih dahulu baru diproses DKPP? Menunggu ada laporan baru bisa masuk, karena DKPP kan tidak bisa bersifat proaktif seperti Bawaslu. Baik, lantas siapa yang bisa ataupun berhak melaporkan dugaan yang Anda sebutkan keterlibatan sekjen dan lain sebagainya? Siapapun punya, menurut hemat saya punya legal standing, bahkan NGO pun bisa. Karena kita punya kepentingan bersama sebagai pemilih bahwa proses penyelenggaraan pemilu ini harus clear, harus bersih, harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Nah, kalau hari ini kemudian ada sejumlah orang yang terlibat dalam proses yang menghukum, menyatakan kemudian Hasyim Asyari pelanggaran kode etik, maka itu persoalan yang sebetulnya bisa dibuka lagi lebih terang. Bagaimana ceritanya bisa difasilitasi, bagaimana ceritanya bisa disewakan apartemen dan seterusnya. Baik, saya tahan dulu Pak Putu, saya mau ke Mas Fadli. Belum lama Perludem juga menyuarakan ketidaksetujuannya ketika Ketua KPU Hasyim Asyari tetap menjalankan arahan dari MA terkait dengan batas usia minimal cagup dan cawagup yang dihitung pada 1 Januari 2025. Lantas hari ini DKPP memutuskan untuk memecat Ketua KPU Hasyim Asyari. Bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau problem tindakan Pak Hasyim Asyari yang seperti menjadikan KPU itu merupakan dirinya, itu kan bukan sesuatu yang pertama kali dilakukan ya. Kita kadang-kadang bingung ini pernyataan pribadinya Hasyim atau pernyataan kelembagaan KPU, kita juga tidak tahu. Nah, termasuk juga ketika mengatakan bahwa penghitungan syarat usia itu dimulai awalnya dia mengatakan di Januari, kemudian dia bergeser lagi ke April, lalu kemudian terbitlah peraturan KPU revisi soal pencalonan itu. Bahkan ketika dikonfirmasi ke beberapa komisioner KPU, mereka juga bingung. Ini belum pernah dibahas di pleno, belum kemudian pernah didiskusikan, kenapa tiba-tiba sikapnya bergulir seperti ini. Tapi saya kira itu sesuatu yang lain ya dari putusan DKPP hari ini, dan bagi saya itu menunjukkan bahwa memang ada persoalan serius dalam kepemimpinan dan pengelolaan manajemen kelembagaan di KPU, dan saya juga menduga dengan sangat keras bahwa perilaku atau praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang, maka penting juga mungkin diminta kepada siapapun ya yang pernah menjadi korban atau kemudian orang yang pernah menerima perilaku serupa, baik di struktur kelembagaan penyelenggara pemilu untuk melapor. Karena penyakit yang kemudian ada di institusi penyelenggara pemilu seperti ini menurut saya sangat memalukan. Coba bayangkan Mas, Ketua KPU itu diberhentikan karena kasus asusila. Itu memalukan sekali menurut saya. Dan ini bukan tindakan pertama yang dia lakukan. Ini kan saya yakin DKPP percaya diri dan berani untuk memecat karena tindakan berulang ya. Dan saya setuju dengan Pak Ferry tadi, ini bukan sesuatu yang mengejutkan sebetulnya. Justru aneh kalau DKPP tidak memecat Hasyim dengan putusan ini. Dia pernah juga melakukan tindakan yang sama dengan Hasnaini atau yang dikenal dengan wanita emas itu beberapa waktu yang lalu. Kemudian beberapa pelanggaran etik yang berbuah pada peringatan keras terakhir, dan baru ini kemudian dipecat. Bahkan kalau kami sih menilai DKPP terlambat untuk memecat yang bersangkutan. Nah, pertanyaan publik adalah ketika Ketua KPU pernah melakukan hal serupa dengan Hasnaini si wanita emas pada beberapa waktu lalu di Yogyakarta, mungkin saya ingat. Kenapa DKPP tidak lantas melakukan hal yang sama ketika hari ini DKPP berlandaskan kasus asusila dengan anggota PPLN luar negeri? Kenapa nggak dari dulu saja? Itu yang kita sayangkan sebetulnya, Mas. Kalau bagi saya sih mestinya ketika kasus Hasnaini itu sudah dipecat. Coba bayangkan tidak hanya soal kasus asusilanya, tapi juga itu adalah kasus konflik kepentingan yang luar biasa antara Ketua KPU, selevel Ketua KPU RI dengan seorang Ketua Umum Partai Politik calon peserta pemilu waktu itu.
Saya boleh Jadi tambah? ada dua sebetulnya, isu asusila dan isu konflik kepentingan dengan ketua umum partai politik. Tapi DKPP tidak berani memecatkan waktu itu. Itu yang sangat kita sayangkan. Sehingga rangkaian pelanggaran itu terus terjadi sampailah kepada puncak hari ini. Relasi kuasa yang kemudian di dalamnya ada praktik asusila, ada praktik penyalahgunaan jabatan, ada praktik penyalahgunaan wewenang, dan ini menurut saya menampar keras wajah institusi KPU. Baik, kok saya sebagai masyarakat umum melihatnya ini ada upaya pengabaian dari Ketua KPU Hasyim Asyari. Tapi saya juga nanti akan minta tanggapan dari Pak Putu soal ini. Tapi kita harus jeda sesaat, pemirsa. Dialog Prime akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Tadi saya sudah bahas terkait dengan sanksi-sanksi yang telah diberikan di KPP oleh untuk Ketua KPU. Saya punya datanya, kita simak berikut ini. Agustus 2023, sanksi peringatan keras terakhir melakukan perjalanan pribadi dengan sang wanita emas. Desember 2023, sanksi peringatan kebocoran data pemilih pada Sidalih. Berikutnya. Oktober 2023, sanksi peringatan keras soal aturan jumlah caleg perempuan. Februari 2024, sanksi peringatan keras terakhir memproses pencalonan Gibran tanpa ubah PKPU. Slide berikutnya. Maret 2024, sanksi peringatan keras lalai dalam tahapan pencalonan anggota DPD Irman Gusman. Mungkin Mas Fadli punya data lebih lengkapnya terkait deretan sanksi teguran DKPP untuk Ketua KPU Hasyim Asyari. Tapi saya mau ke Pak Putu, ketika tadi Mas Fadli juga sudah membocorkan ketika Hasyim Asyari juga terlibat dengan wanita emas Hasnaini pada 2023 di Yogyakarta mungkin begitu ya. Nah, apa perbedaan perlakuan DKPP antara ketika KPU terlibat dengan Hasnaini dan KPU terlibat dengan anggota PPLN di Den Haag Belanda? Kalau derajat pelanggarannya sebetulnya lebih berat dengan Hasnaini ya. Karena di situ dua aspek bisa ketemu. Pertama soal moralitas etik, sama-sama dua-duanya ada. Tetapi dengan Hasnaini karena dia adalah ketua umum partai dan partainya sedang berproses di KPU sebagai calon peserta pemilu, maka konflik kepentingan langsung ada. Ya. Kalau PPLN kan tidak. Dia mungkin pada konteks relasi kuasa saja. Maka menurut hemat saya, derajat etis yang dilanggar dalam konteks Hasnaini jauh lebih berat daripada yang ada sekarang. Artinya ketika bicara diberhentikan atau tidak diberhentikan, seharusnya dalam konteks ini sudah diberhentikan. Maka pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Saya kira DKPP juga mungkin lebih bermain politis ya. Untuk melihat karena proses pemilu sedang berjalan, maka tidak ada gonjang-ganjing, maka ya sudahlah cukup peringatan keras terakhir. Sama dengan DKPP misalnya ketika kasus Gibran, seharusnya bulan November, bulan Desember sudah bisa diputus. Kenapa di-delay putusannya sampai selesai bulan Februari, begitu selesai pemilu baru kemudian diputus. Ya kalau diputus sebelum pemilu bisa gonjang-ganjing Republik ini kira-kira begitu ya. Ada pertimbangan politis itu saya kira. Baik, saya mau minta tanggapan dari masing-masing bapak-bapak ya. Ketika kita melihat khotbahnya Hasyim Asyari di Semarang, Jawa Tengah pada perayaan Idul Adha beberapa waktu lalu. Masyarakat sebenarnya juga tidak mengetahui apa prosesnya DKPP mengambil keputusan ini, terus kemudian bagaimana proses investigasi dan penilaian yang dilakukan oleh DKPP. Paling tidak menurut bapak-bapak ini tanggapan apakah momen Idul Adha di Semarang ini mempengaruhi putusan DKPP hari ini? Saya meminta ke Pak Ferry Amsari terlebih dahulu. Ya pertama saya bukan ahli agama ya untuk menilai khotbah itu. Tetapi yang saya mau garis bawahi dari peristiwa yang disampaikan oleh Bang Putu tadi, bahwa untuk perkara Hasnaini ya, wanita emas itu ada 3 aspek yang sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya DKPP seharusnya sudah memberhentikan dia jauh hari ya, tidak menunggu khotbah ibadah haji dulu begitu ya. Karena satu memang dia menggunakan pendekatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan atau hasrat pribadi. Ya. Kedua ada konflik kepentingan
karena Asna ini adalah ketua partai tertentu dan ketika itu mau proses verifikasi partai dan segala macam. Dan ketiga, menerima gratifikasi karena tiket dalam perjalanan Jakarta-Jogja itu ditraktir oleh wanita emas. Jadi ada aspek yang banyak yang sebenarnya bisa diberikan sanksi untuk ketua KPU, bahkan juga untuk penyelenggara pemilu yang lain. Bagi saya memang bisa dikatakan putusan DKPP itu telat, banyak hal yang patut dipertanyakan, meskipun kita harus apresiasi putusan hari ini. Tentu ini putusannya juga tidak mudah kalau kemudian kepentingan politik selalu ingin punya kepentingan melindungi jajaran pimpinan KPU. Itu bagi saya jawaban yang paling mudah menggambarkan kenapa dulu tidak dihukum berat, sekarang dihukum berat, karena kepentingan politik sudah meninggalkan hasil. Waktu kepentingan politik menginginkan orang yang mampu melakukan berbagai motif curang untuk dipertahankan, maka apapun kesalahan dia dibiarkan, gitu ya, dilindungi. Nah, hari ini kepentingan politiknya selesai, dan selesailah sejarah Hasyim Asy'ari memimpin KPU. Dan bagi saya, sekali lagi ini bukan sesuatu yang mengejutkan dalam siklus kerumitan demokrasi kepemiluan kita. Ini hanya peristiwa berulang, walaupun dulu kecil-kecil, dan sekarang dilakukan dengan tanpa malu-malu. Ya, bagi saya ini adalah sesuatu yang wajib kita perbaiki ke depan. Jadi tidak hanya sekedar sistemnya, tapi pastikan sistem itu dijalani dengan orang-orang terbaik. Dan kali ini jangan anggap ini bukan pembelajaran yang memalukan, tidak hanya bagi Pak Hasyim Asy'ari, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa ini. Ini pelajaran memalukan bagaimana kita bisa menempatkan figur orang tertentu di dalam sebuah mekanisme yang mestinya tidak dipertanyakan orang-orangnya. Kredibilitasnya harus benar, integritasnya harus benar, akhlaknya harus baik, dan segala macamnya. Dan hari ini kita hanya mengulang peristiwa-peristiwa, dan hari ini adalah bagian dari kecelakaan sejarah yang berikutnya yang kita lakukan di demokrasi kali ini. Baik, Pak Ferry, terkait dengan data yang tadi saya sudah sebutkan, deretan sanksi teguran DKPP terhadap Hasyim Asy'ari, ini bukti bahwa DKPP memang bekerja. Tapi kemudian masyarakat bertanya, ketika tidak ada proses transparansi dari penilaian dan investigasi yang dilakukan DKPP, apa jaminan DKPP ini bahwa keputusan ini adil dan transparan? Ya, bagi saya waktu teman-teman Dadi Laksono dan lain-lain membuat film Dirty Food, kita sudah sampaikan bagaimana janggalnya sanksi-sanksi terhadap pimpinan KPU. Dan salah satu yang berperan di dalam kejanggalan itu ya putusan DKPP. Siapa yang bisa memahami putusan DKPP soal sanksi peringatan berat terakhir ya, keras terakhir gitu ya. Lalu kemudian begitu diulang hal yang sama kemudian juga diputuskan. Padahal makna terakhir, kalau saya tidak salah baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu titik ambang batas yang tidak bisa kemudian diulangi kembali. Kenapa kemudian kalau... Ya, lanjut Pak Ferry, masih terhubung? Baik, ada masalah teknis dengan Pak Ferry. Saya mau ke Mas Fadli. Kalau Anda melihat putusan DKPP ini, apakah ada muatan politis di dalamnya setelah pada Pilpres lalu banyak yang bersuara terkait kecurangan pencalonan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sekarang juga beberapa hari lalu Hasyim Asy'ari memutuskan untuk menerima calon wakil gubernur terhitung pada masa pelantikan 1 Januari 2025. Menurut Anda? Ya, saya kira yang perlu jadi sorotan adalah kenapa kemudian putusan DKPP yang kemudian memberhentikan Hasyim Asy'ari itu baru datang sekarang. Padahal banyak sekali kemudian sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran etik yang diterima oleh Hasyim Asy'ari itu sebelum perkara ini terjadi. Nah, sebutlah misalnya kasus dengan Melita Emas,
Sebutlah misalnya kasus ketika menerima pencalonan Gibran, kasus ketika misalnya berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif perempuan, itu memberikan suatu gambaran bahwa ada problem serius dalam masalah etik di tubuh KPU RI. Nah, kalau kemudian kita lihat waktu itu yang dijatuhkan adalah sanksi keras terakhir ya, dan itu dijatuhkan berkali-kali, kami juga mengkritik ketika itu bahwa DKPP sedang menurunkan standar etik untuk seorang penyelenggara pemilu. Nah, kalau orang sudah melakukan tindakan yang berdampak pada sanksi keras terakhir, mestinya ketika itu dilakukan lagi, sanksinya tidak lain tidak bukan ya hanya pemberhentian tetap. Nah, ini yang tidak terjadi waktu itu. Nah, barulah kemudian pada kasus ini, pengaduan yang dilakukan oleh seorang anggota PPLN dari Den Haag, Belanda ini, dan ini juga sudah secara terang benderang saya kira, beberapa faktanya tadi disebutkan secara jelas sekali pada pertimbangan-pertimbangan hukum DKPP, bagaimana relasi kuasa itu terjadi, bagaimana tindakan ketidakprofesionalan itu terjadi, bagaimana penyalahgunaan fasilitas itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa memang kita punya figur yang bermasalah, yang kemudian memegang kendali luar biasa pada institusi KPU. Tentu saja ini menjadi pembelajaran yang sangat serius bagi KPU ke depan, yang juga punya tanggung jawab besar menyelenggarakan Pilkada 2024. Baik, apakah Perludem punya data terkait aksi serupa yang dilakukan Hasyim Asyari di lingkup KPU, mungkin oknum-oknum lain seperti yang disebutkan Pak Putu, ada dugaan keterlibatan sekjen di dalamnya karena patut diduga ataupun jelas menggunakan fasilitas jabatan dalam melakukan segala kegiatan, dan apa yang Perludem dapatkan terkait data ini? Iya, tentu saja kita tidak bisa menduga-duga ya, bahwa ada beberapa informasi-informasi awal yang muncul. Tentu kita perlu memverifikasi itu secara lebih detail, karena ini berkaitan dengan kredibilitas seseorang. Tapi yang paling penting menurut saya adalah putusan DKPP hari ini paling tidak bisa memantik banyak whistleblower atau peniup peluit dari begitu bobroknya institusi KPU, baik itu berkaitan dengan kredibilitas personal maupun terkait dengan tata kelola kelembagaan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, karena kalau ini dikaitkan misalnya apakah akan mengganggu tahapan pilkada, saya bisa meyakini tidak sama sekali ya. Sebab teknis dan implementasi tahapan itu kan ada di provinsi dan kabupaten kota. Tapi memang dari segi psikologis kelembagaan, pemecatan ketua, dan juga memecat sekaligus dari keanggotaan KPU karena kasus asusila, itu pasti akan memukul psikologis kelembagaan KPU. Tapi KPU menurut saya harus pulih ya, harus kemudian mengembalikan kredibilitasnya di mata publik. Dengan cara apa? Ya merespon putusan ini dengan bijak dan dengan berintegritas. Saya setuju tadi disampaikan Pak Putu misalnya, malam ini komisioner KPU yang berenam itu harus segera pleno untuk menentukan pimpinan sementara atau ketua sementara. Karena di tengah intensi tahapan pilkada yang semakin banyak, pasti akan banyak administrasi kelembagaan yang harus diurus. Nah, kemudian kepada Presiden, tadi saya juga membaca misalnya beberapa pernyataan publik staf khusus Presiden mengatakan Presiden akan segera merespon Kepres pemberhentian Hasyim, dan juga harus ditindaklanjuti kepada permintaan kepada DPR untuk mengirimkan nama PAW pengganti Hasyim Asyari. Saya kira tidak perlu 7 hari ya, kalau Presiden serius, DPR serius, KPU juga serius, 2 atau 3 hari mestinya komisioner KPU pengganti Hasyim sudah bisa dilantik, sehingga pimpinan definitif bisa dipilih atau ketua definitif bisa dipilih. Tapi yang paling dekat malam ini 6 komisioner KPU yang tertinggal, karena Hasyim sudah tidak bisa lagi disebut sebagai komisioner KPU, sebab putusan DKPP itu berlaku sejak dibacakan. Maka harus segera memilih ketua sementara. Baik. Apa kemudian saran Anda kepada KPU selain tadi segera melakukan rapat pleno, terus kemudian upaya-upaya untuk memperbaiki citra KPU, terus kemudian bagaimana nasib Pilkada 2024 nanti, apakah masih tetap berjalan dengan tahapannya, terus apa yang kemudian menjadi catatan Anda setelah ini? Ya, KPU harus berbenah menurut saya ya, berbenah dalam tata kelola penyelenggaraan tahapan pemilu,
dan juga mengasesmen atau kemudian mengidentifikasi ulang komisionernya sampai ke level kabupaten kota, kemudian pihak sekretariat yang dari sekretariat jenderal provinsi sampai kabupaten kota, masalah-masalah seperti ini, relasi kuasa, kasus asusila dan lain-lain, itu akan tidak hanya memberikan arang hitam di kening komisionernya, tapi juga akan menghancurkan kredibilitas kelembagaan institusi KPU. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi kalau memang ada figur atau pihak yang merasa menjadi bagian dari persoalan penghancuran kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, lebih baik mundur saja. Dan itu akan lebih meringankan beban institusi KPU daripada nanti misalnya masuk ke DKPP laporan sedemikian banyak. Karena saya yakin putusan DKPP hari ini akan memantik banyak whistleblower untuk kemudian melaporkan praktik-praktik yang sama, baik di level nasional, di level provinsi maupun di level kabupaten kota. Baik, terima kasih Mas Fadli. Kabarnya Anda punya kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Kita ucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan waktu yang lama. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil bergabung bersama kami di Terima NTV kasih. Prime. Saya mohon maaf Sampai jumpa. Pak Putu, Pak Ferry. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Putu menambahkan apa yang disarankan oleh Mas Fadli terkait upaya untuk membalikan citra KPU yang sudah kadung tercoreng, bahkan tercoreng melalui hal-hal yang menjatuhkan moral begitu. Apa yang mungkin kemudian Anda bisa berikan referensi kepada KPU? Sebelum menjawab itu, saya ingin meluruskan dulu pernyataan tadi soal sekjen ya. Yang saya katakan potensi untuk terlibat bukan sekjen, tapi kesekjenan. Baik. Jadi kesekjenan maksudnya karena kan di persidangan terungkap bahwa ada nama-nama staf kesekjenan yang kemudian memfasilitasi. Oleh karena itulah maka potensi bahwa yang bersangkutan juga bisa kena sanksi etik juga bisa terjadi. Nah kemudian the next seperti apa? Saya kira saya sepakat bahwa ini hanya guncangan moral sampai 2 minggu saja. Selebihnya adalah teman-teman pasti akan move on untuk segera melanjutkan proses tahapan pilkada. Tapi ini menjadi pembelajaran yang sangat mahal karena KPU jatuh dengan cara yang tidak elok sebetulnya. Saya kira di situ yang saya juga agak sedih, walaupun saya sama seperti kawan-kawan yang lain, saya juga tidak terkejut atas putusan ini karena kita sudah bisa menduga dari akumulasi persoalan-persoalan sebelumnya begitu. Baik, Pak Ferry sudah bergabung kembali bersama kita. Saya mau kemudian menyoroti sanksi yang diberikan oleh KPU dari DKPP. Apakah menurut Anda ini merupakan taring dari DKPP untuk memberikan sanksi tegas pada kepemimpinan KPU kali ini? Apa mungkin kemudian KPU mendatang, DKPP perlu semakin tegas sehingga tidak berkali-kali sanksi yang diabaikan oleh KPU? Ya, menurut saya DKPP ngasah taringnya kelamaan ya, kalau ini mau dikiaskan begitu. Karena sudah banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Dan saya pikir memang yang kali ini menurut saya sangat memalukan saja. Jadi aneh kalau kemudian sekali lagi orang yang melakukan pelanggaran seperti ini malah tetap dipertahankan. Tentu semakin menimbulkan keyakinan publik bahwa ada seseorang yang suka melakukan pelanggaran tetapi tetap dipertahankan, ya sesuatu kepentingan sedang berjalan. Oleh karena itu mau tidak mau DKPP harus memberhentikan figur yang punya catatan atau rentetan berbagai pelanggaran penyelenggaraan pemilu terjadi banyak sekali gitu ya. Dan aneh saja kalau tidak disanksi tegas. Jadi saya tidak melihat ini sebagai sebuah sikap tegas dari teman-teman DKPP karena kita juga punya catatan terhadap berbagai putusan DKPP soal proses penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilunya. Dan saya juga mau mengatakan, mungkin tadi Bang Putu mencoba memperbaiki pilihan kalimatnya, tapi saya malah mengatakan tidak mungkin dalam ruang hukum administrasi negara kalau petugas kesekretariatan itu
tanpa perintah atau persetujuan dari pimpinan administrasi tertinggi. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU. Saya melihat terlalu banyak kealpaan KPU yang diakomodir oleh Sekjen KPU. Misalnya pertanyaan di DPR bahwa kenapa pimpinan KPU diberikan 3 mobil mewah untuk 1 orang? Apakah tidak cukup 1 mobil mewah? Kenapa kemudian KPU diberikan penggunaan jet pribadi untuk keliling Indonesia? Nah, bagi saya peran dari Sekretaris Jenderal untuk mengeksekusi kealpaan-kealpaan proses penyelenggaraan sangat penting, dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap berbagai kealpaan yang terjadi di KPU. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana DKPP masuk ke apa yang sudah Anda sebutkan itu, kalau tadi Pak Putu mengatakan bahwa tidak bisa diproses kalau tidak ada laporan. Kita akan bahas nanti, termasuk juga putusan MA yang memang diakomodir oleh KPU sebelum Hasyim Asyari dipecat, tapi usai jeda berikut, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Feren dan juga Pak Putu. Saya mau ke Pak Putu. Lagi-lagi saya mau komparasi ketika masa 2007-2012 kepemimpinan Anda dengan 2022 hingga 2027 nantinya harusnya kepemimpinan Hasyim Asyari. Kalau bisa dikomparasi, apakah ada kondisi-kondisi yang memang KPU harus memutuskan mengubah aturan PKPU terkait dengan arahan MA seperti yang dilakukan Hasyim Asyari beberapa waktu lalu? Artinya ini kan kita bicara soal syarat umur calon kepala daerah, ya, toh? Betul. Nah, saya buka serang di forum ini pertama kali di ruang publik ya. Tahun 2009, kalau tidak kita mengambil keputusan tegas, Bung, Republik ini rusuh di seluruh Indonesia. Saya ingat pada saat itu ada putusan MA atas uji materi peraturan KPU yang kemudian sederhananya akan mengubah komposisi calon anggota DPRD di seluruh Indonesia yang akan dilantik. Bayangkan, ada 40% yang sudah siap-siap dilantik gara-gara bagaimana cara menghitung kursi pertama, kursi kedua itu, lalu gagal dilantik. Ini putusan MA. Anda bisa bayangkan di seluruh Indonesia, DPRD provinsi, kabupaten, kota, ada 40%. Seminggu lagi sudah ukur jas segala macam, urung dilantik. Nggak rusuh nggak itu? Pasti mereka rusuh toh, demo semua akan marah sama KPU, dibakar KPU di seluruh Indonesia. Kami jujur saja 3 hari itu betul-betul mencari keputusan yang sejernih-jernihnya, Pak Ketua segala macam. Akhirnya ketemulah jawabannya. Kita tetap berpihak pada keputusan MK, kita abaikan keputusan MA, ketemulah peraturan MA. Ketika itu sekarang sudah diubah menjadi peraturan MA nomor 2011 ya, nomor 1 tahun 2004, pasal 8-nya, saya masih ingat itu, bahwa terhadap uji materi, kalau kemudian lembaga yang bersangkutan yang harus melaksanakan keputusan MA itu, hasil uji materi itu, kemudian tidak menjalankan keputusan MA, maka 3 bulan setelah putusan itu dicapkan, otomatis putusan MA itu berlaku. Artinya apa? Pada saat itu seluruh regulasi KPU kan sah, legitimit, dan tidak perlu diubah, kecuali 3 bulan setelah itu, baru dia otomatis berlaku putusan MA untuk uji materi. Ya, beda dengan kasasi dan seterusnya. Nah, sebetulnya dengan pendekatan hukum yang sama, itulah yang harus dilakukan ketika uji materi soal peraturan KPU, persyaratan calon kepala daerah itu, kemudian disoal. KPU sebetulnya tidak usah melaksanakan putusan MA. Nanti 3 bulan setelah putusan itu dicapkan, maka otomatis keputusan MA itu berlaku. Apa artinya? Maka pencalonan sudah selesai. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan ada double standar ketika pencalonan. Orang berpikir, teman-teman KPU berpikir bahwa pencalonan baru dimulai pada 27-29 Agustus. Oh no, itu pencalonan untuk klaster calon anggota DPR, dari partai politik. Tapi persorangan kan sudah berjalan. Nah, persorangan apakah kemudian tidak terikat dengan syarat umur? Terikat syarat umur juga dong. Ya. Nah, ini bom waktu ini. Ini akan sama dengan kasusnya Gibran ini. Kalau ini kemudian masuk dan barang ini kemudian diakomodir, maka siapapun yang menang, termasuk Kaisang ini besok, itu akan ribut lagi di Mahkamah Konstitusi, persis ketika kasus Gibran. Karena ada double standar norma ini yang dipakai oleh KPU ketika bicara soal pencalonan. Ngeri betul. Belum bom waktu yang kedua nanti yang akan jauh lebih berat konfliknya itu adalah peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang kita diskusikan di sini soal calon terpilih itu yang seharusnya mundur. Oh ngeri nih.
ngeri. Contoh ini sederhana, ada di beberapa tempat sekarang sedang mencoba menjadi calon bupati berbagai daerah berdasarkan undang-undang. Maka karena dia calon terpilih anggota DPRD definitif hasil pemilu 2019 baru berakhir misalnya tanggal 20 September, tanggal 21 September. Penetapan calonnya kapan? Tanggal 22 September. Dia sekarang mundur, oke, sudah mundur dia karena anggota DPRD terpilih pada tahun 2019. Ya. Tapi nanti begitu tanggal 26 September, dia akan dilantik lagi sebagai ketua DPRD, sebagai anggota DPRD hasil pemilu 2024. Padahal dia calon. Bisa dibayangkan ini, yang pada posisi yang sama orang bersangkutan adalah calon bupati, pada posisi yang sama dia definitif sebagai anggota DPRD atau ketua DPRD. Ini bom waktu ini ribut di seluruh Indonesia, pasti demo di mana-mana begitu. Baik, apakah Pak Ferry setuju dengan apa yang disebutkan Pak Putu terkait bom waktu yang kemungkinan akan bisa mengacaukan stabilitas perpolitikan di Indonesia? Ya, saya pikir banyak yang janggal di putusan 23 PHUM 2024 itu. Yang jelas di dalam konsep kepemiluan dan berbagai pertandingan kompetisi ya, tidak boleh peraturan itu diubah di tengah jalan saat pertandingan akan berlangsung gitu ya. Di dunia kepemiluan ada namanya prinsip Parcel gitu ya, di mana pengadilan dilarang mengubah aturan main menjelang tahapan pemilu berlangsung. Oleh Mahkamah Agung, jangankan menjelang aturan main tahapan mau dilangsungkan, bahkan saat tahapan berlangsung pun telah dilakukan perubahan sebab calon independen sudah selesai pendaftarannya. Akibatnya putusan 23 itu tidak berimbas kepada calon independen, karena calon independen yang mendaftar sudah 30 tahun, 25 tahun. Ya. Jadi ada sekelompok orang, terutama calon independen yang dirugikan oleh putusan ini karena tidak terdampak ke mereka, sehingga mereka tidak bisa mendaftar. Jadi di dalam prinsip kepemiluan kita, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, pasal 3 Undang-Undang Pemilu itu ditentukan prinsip berkepastian hukum. Nah, kalau kemudian aturan main soal umur ini diubah sedemikian rupa, timbullah ketidakpastian. Ya. Sekarang ketika ditentukan batas syarat usia itu dihitung saat pelantikan, pertanyaan besarnya kapan pelantikan kepala daerah? Tidak ada satu aturan yang mendefinisikan saat pelantikan itu dengan jelas, karena semua menunggu proses. Ya. Kalau ditentukan 1 Januari, bagaimana kalau ada daerah yang terjadi sengketa? Kalau sengketa setelah itu terjadi PSU, gitu kan? Apakah kemudian penghitungannya juga harus 1 Januari? Padahal belum tentu pelantikan terjadi. Ya. Jadi sekali lagi putusan ini menimbulkan ketidakpastian. Ya. Dan saya yakin putusan ini selalu syarat motif kepentingan politiknya untuk membenarkan kelompok yang diuntungkan dalam konteks ini, sekali lagi keluarga presiden. Baik, Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau closing statement terakhir. Kita tahu bahwa syarat putusan yang disarankan oleh MA kini sedang diuji di MK oleh 2 mahasiswa. Nah, mungkin saran atau kritik untuk KPU terkait hal ini, menunggu keputusan MK. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Ferry dan Pak Putu? Pak Putu, dulu 1 menit mungkin, silakan. Saya kira dalam konteks MA ini, sikap saya tegas. Ya memang tidak perlu diakomodir putusan MA dan ada ruang hukumnya gitu. Tidak usah nunggu putusan MK. Jadi tidak perlu diakomodir, dan peraturan KPU kalau memang kemudian para pihak yang lain ya, kalau dari KPU-nya tidak perlu diakomodir karena peraturan KPU nomor 8 sudah keluar. Saya kira Bung Ferry dan kawan-kawan dan teman-teman NGO harus segera uji materi nih. Peraturan KPU juga langsung ke mana begitu, ke MK sedang berlangsung. Mudah-mudahan segera keluar gitu. Baik. Apa namanya peraturan itu begitu. Baik, terakhir Pak Ferry secara singkat. Ya, apa yang terjadi di Mahkamah Agung dengan putusan 23 itu persis sama dengan putusan 90. Mengakomodir sesuatu yang tidak boleh diakomodir.
Jadi bagi saya MK dan MA setali tiga uang ini sedang berdayung sampan di sungai yang sama. Ya mahkamah Dan kakak sama semua mahkamah adik gitulah. Iya, mahkamah kakak dan mahkamah adik. Jadi tidak mengherankan. Nah, upaya teman-teman ke MK itu lebih kepada upaya untuk meluruskan berbagai hal. Oke. Karena begini, putusan 23 itu tidak mengubah undang-undang pemilu. Jadi undang-undang pilkada, undang-undang 10 tahun 2016 itu terutama pasal 7-nya. Pasal 7 di undang-undang itu tidak mungkin diubah oleh Mahkamah Agung karena putusan 23 hanya mengubah PKPU saja. Ya. Jadi undang-undangnya masih berlaku, oleh karena itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya putusan KPU untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung janggal sekali. Baik. Karena KPU itu menjalankan konstitusi dan undang-undang selain dengan putusan peradilan. Jadi hormati juga undang-undang yang masih berlaku. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Putu telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan yang juga lebih panjang untuk membahas hal ini. Kita harapkan Pilkada 2024 tidak terganggu dengan peristiwa seperti ini. Baik, dan pemirsa, saya Muhammad Irsal harus akhiri NTV Prime hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili kerabat kerja bertugas. Selamat malam, sampai jumpa.